Halo, selamat sore Tribuners semuanya. Jumpa lagi di The VIP bersama saya Bella dan juga ada Mas Ade Maya Santo di sini. Halo Mas Ade. Selamat sore Mbak Bella. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Ade? Baik. Kita hari ini Nah, kedatangan tamu istimewa ya Bel ya. wah iya, tentunya kita kedatangan tamu istimewa dan Ya, juga kita sedang akan membahas topik yang cukup seksi dan hot juga nih Mas Ade hari ini, di mana kita betul. akan membahas mengenai infrastruktur Kaltara zaman now. Di mana kita tahu kan Mas Ade kalau Kaltara itu merupakan provinsi paling muda di Indonesia untuk saat ini dan kita akan membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur di sana. Nah, Mas Ade, kita kedatangan tamu istimewa siapa nih Mas Ade? Kita hari ini ada Pak Gubernur Kalimantan Utara, Pak Erianto Lambrik. Selamat sore Pak Erianto. Halo, selamat sore Pak. Untuk mendukung infrastruktur nasional, Pemprov Kalimantan Utara juga turut melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur provinsi. Setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan jalan, di mana pada tahun 2019 ini terdapat 31 paket kegiatan pemeliharaan jalan dan juga pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara. Nah, oke, namun sebelum kita mulai pembahasan kita Mas Ade, saya mau mengingatkan dulu untuk Tribuners yang mungkin punya pertanyaan boleh langsung chat kita di live chat ya Mas Ade ya. Betul, betul. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, komentar dan sebagainya, boleh chat kita di live chat. Nah, bagaimana nih Mas Ade? Kita mulai sih pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, kita izin dulu sama Pak Gubernur, Pak Yap. Gubernur. Kita mulai aja Pak Gubernur. Langsung aja kali Mbak Bella ya, karena kita tahu sekarang ini lagi ada zaman COVID-19. Ya, betul Tapi sekali. walaupun COVID-19, kita berharap semua tetap berjalan walaupun dalam kondisi new normal. Nah, hari ini tadi saya lihat kayaknya Pak Gubernur sudah menyiapkan paparan khusus buat Tribuners soal infrastruktur Kalimantan Utara zaman now. Ya. Karena kita tahu kan Pak Gubernur itu dari 2016 sudah rajin betul membangun infrastruktur di Kalimantan Utara. Sebelum kita tanya lebih detail, kita tanya dulu paparan beliau soal infrastruktur Kaltara zaman now. Monggo Pak Gubernur, waktunya saya persilakan untuk Pak Erianto Ramli. Baik, terima kasih Pak Ade dan semua tim Tribun yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, kita tahu Kalimantan Utara ini 22 April tahun 2020, usianya baru 7 tahun sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 22 April 2013 sebagai daerah otonomi baru provinsi di Indonesia. Pada saat itu bersamaan dengan peresmian, itu pelantikan para pejabat bupati, ada 37 kabupaten dari seluruh Indonesia, dan satu provinsi, yaitu Kalimantan Utara. Di Kementerian Dalam Negeri, Mendagri pada saat itu Pak Gamawan Fauzi. Kita ketahui beliau ini mantan gubernur Sumatera Barat. Nah, saya pada saat itu dipercayakan dengan keputusan Presiden sebagai Sekda Kalimantan Timur ditugaskan menjadi penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Dari 2013 selama 1 tahun 2014, kemudian diperpanjang sampai 22 April 2015. Ini penting saya beri catatan, bukan untuk dibanggakan, tetapi ini menjadi catatan sejarah. Yang pertama, saya alhamdulillah itu pejabat daerah di Republik ini yang dalam sejarah negara kita yang pertama kali diangkat oleh pemerintah pusat, presiden sebagai penjabat gubernur. Karena sejak kita merdeka belum pernah ada pejabat daerah diangkat jadi pejabat gubernur. Dan sejak itu saya juga jadi pejabat daerah yang terakhir yang diangkat jadi pejabat gubernur karena nggak ada lagi sampai hari ini. Itu penting diketahui dan paling lama 2 tahun. Karena pejabat gubernur itu rata-rata di bawah 1 tahun. Dan memang paling lama 1 tahun saja, itu undang-undang dan di dalam Kepres pun disebut. Di dalam Kepres pengangkatan saya itu diangkat paling lama 1 tahun. Apa artinya itu? Artinya seorang pejabat gubernur itu bisa saja belum 1 tahun diberhentikan dengan berbagai alasan. Baik karena ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas, dianggap tidak mampu, atau ada penyimpangan, atau memang harus diganti oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini presiden atas usulan Mendagri.
Nah, alhamdulillah saya justru menjadi 2 tahun karena pada saat itu belum terbentuk DPRD dan belum bisa dilaksanakan pemilihan kepala daerah provinsi. Nah, 2 tahun itu jabatan yang paling lama tidak boleh 3 tahun. Jadi sama kalau dalam mana dianggap 2 periode itu untuk jabatan gubernur. Nah, setelah saya selesai menjabat pejabat gubernur, saya kembali menjabat sebagai Sekda Kaltim pada 22 April 2015. Saya kembali ke Kaltim dan pada saat itu dimulailah proses Pilgub di Kaltara. Nah, beberapa kelompok masyarakat di sini mengusulkan saya, bahkan mendaftarkan saya untuk menjadi calon gubernur. Nah, itulah sejarah saya jadi gubernur di Kaltara. Pada saat itu diusung oleh 8 parpol ya, atau lebih ya, 12 atau 10 saya lupa itu. Pokoknya paling banyak parpol waktu itu yang mengusung. Termasuk PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS. Artinya parpol yang di pusat katanya tidak sejalan, ya di sini alhamdulillah gabung mendukung saya pada saat itu. Nah, itulah sejarah singkat sedikit kenapa saya jadi gubernur di sini. Nah, dalam waktu singkat itu saya tahu betul karena saya dulu sebelum di sini cukup lama bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Dan saya tahu kenapa Kalimantan Utara dimekarkan jadi provinsi. Salah satunya karena keterbatasan infrastruktur, baik itu prasarana jalan, pelabuhan, bandara, infrastruktur pendidikan, kesehatan, yang intinya bahwa daerah ini memang bisa disebut daerah terbelakang, tertinggal, terisolasi, dan memang perlu dibenahi dengan cepat. Itu salah satu alasan Gubernur Kalimantan Utara pada saat itu Pak Aung Paruk dan DPRD Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur maksud saya, memutuskan menyetujui untuk Kalimantan Utara ini dimekarkan menjadi provinsi baru terpisah dari provinsi induknya Kalimantan Timur. Nah, dengan modal dari nol, pada saat saya ditugaskan sebagai PJ Gubernur itu belum ada APBD, artinya tidak ada uang memang, dan memang tidak ada uangnya. Dan kita menunggu dana hibah dari Pemprov Induk sesuai Undang-Undang Pembentukan Kalimantan Utara nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Utara. Judulnya itu ya, dengan ibu kota Tanjung Selor. Lalu di dalam undang-undang itu disebut daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurung Kaltara. Jadi memang di dalam undang-undang disebut dalam kurung Kaltara. Ini penting saya ingatkan. Kenapa? Supaya jangan ada yang menyingkat kalut. Nah, Kaltim, Kalimantan Timur tingkat Kaltim, Kalbar, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalimantan Tengah, Kalsel, Kalimantan Tengah. Ini kalau ke utara jadi kalut. Nah, kalut ini konotasinya kan jadi guyonan dan tidak enak gitu. Karena bahasa Indonesia kalut itu artinya orang galau gitu, orang pusing, stres juga bisa jadi kalut orang. Jadi kalau ada orang yang menyebut singkatan Kalimantan Utara kalut, maka saya ingin menegaskan itu melanggar undang-undang. Nah, kalau melanggar undang-undang, setiap warga negara bisa dapat sanksi, baik perdata maupun pidana. Maka saya keberatan kalau ada siapapun menyebut singkatan Kalimantan Utara itu kalut. Karena dalam undang-undang pembentukannya singkatannya memang dalam kurung Kaltara. Dan sudah ditegaskan dalam undang-undang dengan ibu kota Tanjung Selor. Kenapa? Karena pengalaman di banyak daerah, gara-gara ibu kota ini ada konflik horizontal antar masyarakat berebut menjadi tempat ibu kota. Untuk menghindari itu, maka Pemprov Kaltim, karena saya ikut menyusunnya juga, ikut terlibat langsung. Jadi tidak boleh ada orang yang mengklaim sayalah pejuang Kaltara gitu, enggak. Tidak perlu kita ungkapkan itu, karena memang itu menjadi bagian dari pengabdian kita. Karena setelah Kaltara terbentuk banyak sekali orang per orang, kelompok, organisasi seolah dialah paling berjasa. Iya, ada yang berjasa, ada yang berkontribusi, tetapi mestinya lebih bijak tidak perlu menyebut dirinya paling berjasa. Kalau mau kita tahu yang paling berjasa menentukan, saya ingin sebut ya, Gubernur Kalimantan Timur, Pak Aung Paruk. Ini objektif, karena kalau Pak Aung Paruk tidak memutuskan menyetujui, tidak akan terbentuk ini Kalimantan Utara. Yang kedua adalah DPRD Kaltim.
Karena sebelum diputuskan oleh gubernur, maka sesuai undang-undang prosedurnya DPRD menyetujui. Nah, DPRD menyetujui, gubernur kepala daerah boleh tidak menyetujui. Itu kejadian peristiwa pemekaran Kutai Pantai yang terdiri dari Sanga-Sanga, Muara Badak, sampai Samboja. Itu DPRD Kukar sudah setuju. Tapi Pak Saukani kemudian lanjutkan dengan Ibu Rita, itu tidak mau setuju, sampai hari ini nggak bisa terbentuk. Karena itu syarat untuk bisa dijadikan usulan undang-undang pembentukannya. Itu penting karena bagi orang awam atau yang pura-pura nggak tahu, nah ini sistem tata negara kita memang begitu. Atau peraturan undang-undang negara kita. Ya kalau mau gubernur itu jangan Pak Awang itu gubernur, tapi gubernur juga ada lembaga. Nah di bawah gubernur itu ada sekda, ada kepala biro, ada asisten, ada kepala dinas. Nah, salah satunya saya sekda. Jadi Pak Awang menandatangani SK penetapan persetujuan pembentukan Provinsi Kaltara itu diparap dulu sama Sekda. Nah, Sekda pada saat itu namanya Haji Irianto Lambri. Penting loh ditegaskan begitu. Karena ini sejarah ya. Sejarah. Nah yang kedua, satu daerah, satu negara itu tidak mungkin maju, tidak mungkin ekonominya tumbuh, tidak mungkin kemiskinan bisa kita atasi, tidak mungkin ketertinggalan, keterbelakangan bisa kita cepat buka, isolasi, kalau infrastrukturnya tidak bisa kita sediakan dengan memadai. Jadi infrastruktur ini menjadi pemicu dan kunci untuk pengembangan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Jadi dia salah satu bisa disebut di samping investasi, infrastruktur ini adalah faktor pemicu pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan indikator-indikator makroekonomi lain. Nah, alhamdulillah walaupun kita APBD kita kecil, tapi kita dengan cepat bisa membangun infrastruktur di Kalimantan Utara ini, baik itu prasarana jalan, pelabuhan, bandara, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, termasuk gedung pemerintahan. Kenapa? Kok bisa? Nah, di Kaltara sendiri ada yang sinis nyinyir gitu kan, apalagi mau pilkada gini. Wah itu uang APBN katanya. Nah, betul, uang APBN kan uang negara, APBD itu pun asalnya dari uang APBN. Karena APBD kita kecil sekali, termasuk paling kecil di negara Indonesia ini hanya 2,9 triliun sekarang. Dulu belum ada. Dulu dari 450 miliar naik dari jadi 900, kemudian lebih dari 1T, akhirnya terakhir tahun 2020 ini hampir 3 triliun. Tapi karena COVID turun lagi 2,9-an gitu. Nah, angka itu termasuk sama dengan APBD Kutai Timur untuk sebuah provinsi, tapi kita bersyukur. Ada 9 provinsi di negara kita ini yang disebut provinsi yang kapasitas fiskalnya sangat rendah yang digambarkan dengan kecilnya APBD. Yang terendah itu APBD di Indonesia ini adalah Provinsi Gorontalo. Dengan penduduk sekitar 1,6-1,7 juta, itu APBD-nya hanya 1,6-1,7 triliun. Nah, terus Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, itu sekitar 2,3 gitu ya. Maluku Utara, Maluku sendiri masih 2,5, 2,7. Nah, Kalimantan Utara ini dengan cepat bisa meningkatkan PAD-nya loh. Sekarang kita nomor dari 9 provinsi yang paling rendah itu nomor urut 7. Di atas kita sedikit itu Sulawesi Tenggara, lalu yang terakhir Sulawesi Tengah, itu 3, sekian T. Dengan Sulawesi Tenggara beda kita hanya sekitar 300 miliar. Nah dari sisi itu saja kita sudah bisa bekerja baik untuk mendapatkan APBD yang cukup besar dibanding daerah otonomi baru yang provinsi yang sudah dibentuk lebih awal daripada kita. Nah, saya bekerja keras bersama-sama teman-teman tim Pemprov Kaltara, terdiri dari para kepala UPD, dukungan masyarakat, dan yang paling penting adalah dukungan pemerintah pusat. Melalui Kementerian PU digelontorkan dana dalam 5 tahun terakhir ini, saya mencatat 2016-2017 saja untuk dari Kementerian PU itu 3-5 T loh. Bersama-sama Kementerian Perhubungan setiap tahun, bahkan pernah 6,7 T. Dana dari APBN yang bisa kita tarik ke Kalimantan Utara untuk membangun infrastruktur. Nah sekarang kita saksikan, kita nikmati satu jalan beraspal di Krayan.
Krayan itu sejak kita merdeka lebih dari 70 tahun belum pernah ada jalan beraspal. Maka saya memberanikan diri mengajak Pak Jokowi, Presiden kita, untuk naik sepeda motor di Longbawan sampai Longmidang pada tanggal 19 Desember 2019. Itu sejarah, karena rakyat kita di perbatasan baru melihat, menyaksikan, menikmati jalan beraspal walaupun panjangnya kurang lebih hanya sekitar 20-an kilometer kali. Aspalnya mulus seperti di Jawa sudah. Tidak pernah kebayang. Itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah, dan beliau langsung terus terang turun tangan memerintahkan Menteri PU. Dan saya paling sering ketemu Menteri PU. Jadi menteri-menteri yang menangani infrastruktur, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, itu sering saya temui mulai zaman Pak Jonan, terus diganti Pak Budi Karya ini, bahkan menteri sebelumnya. Itulah kita bangun networking. Tidak mungkin menteri-menteri itu mau atau presiden mau mengalokasikan anggaran besar ke Kaltara kalau kita dianggap tidak bisa kerja, tidak ngerti, tidak dikenal gitu kan. Dan itu untuk ketemu menteri itu tidak mudah. Mungkin kita order hari ini sibuk, ganti lagi kita harus menunggu. Siang malam setelah ketemu menteri kita harus ketemu para dirjennya. Kalau di PU Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, itu melelahkan, bisa sampai malam. Bagi yang tidak ngerti seolah enak saja. Tapi itu biarkan. Begitu juga dengan Menteri Perhubungan, kita harus ketemu para direkturnya atau dirjen dari Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, sampai ke tingkat kepala bironya, sampai kepada tingkat eselon 4 kalau perlu. Karena nggak bisa jalan kalau kita tidak mengawalnya. Itulah sebabnya sekarang masyarakat Kaltara dan masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia dapat menikmati jalan dari perbatasan Sabah di Sungai Ular, Manggaris, itu dengan Serudong, sampai ke batas Bulungan Brau. Itu jalan aspalnya mulus. Saya tahun 96 naik mobil dari Samarinda, saya masih di Bapeda Kaltim. Pukul 6 pagi saya berangkat ke Tanjung Selor. Pukul 4 subuh baru saya tiba di Tanjung Selor. Sekarang bisa ditempuh Tanjung Selor karena saya sering naik mobil ke Samarinda, itu rata-rata 11 sampai 13 jam. Kalau dulu bisa 1 hari 1 malam. Atau paling tidak itu kalau kita, dulu saya masih muda masih tahan. Nah itulah sekarang untuk jalan. Dan nanti teman-teman Tribun bolehlah sekali-kali dari Balikpapan atau dari Samarinda naik mobil. Atau dari Banjarmasin sampai ke perbatasan udah tembus. Pakai sedan enggak apa-apa sekarang, pakai Kijang. Dulu nggak kebayang harus pakai double garden. Lumpur, kita berenang di lumpur di tengah hutan, atau kadang-kadang kalau mobilnya mogok ya harus bermalam di tengah hutan. Nah, begitu juga dermaga-dermaga speedboat sungai. Nah, sekarang orang makin enak sudah. Nah, sekarang kemarin saya resmikan dermaga Tengkayu 1. Itu saya yakin itu dermaga speedboat yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Nanti bisa dilihat. Itu belum tuntas 100% masih. Tapi sudah kita fungsikan. Karena itu 3 tahun anggaran kita selesaikan. Itulah pentingnya kesabaran, keuletan kita dalam membangun infrastruktur. Kita memang tidak mengejar penghargaan, tapi sebagai penghargaan itu kan diperoleh adalah pengakuan pihak lain terhadap kinerja dan pencapaian yang kita peroleh. Di bidang infrastruktur ini kita 2 tahun berturut-turut dapat penghargaan dari sebuah majalah yang terkenal independen di Indonesia. Satu majalah Tempo, itu sudah memberi penghargaan tentang Kaltara menjadi salah satu provinsi terbaik dalam membangun infrastruktur. Yang kedua, 2 tahun ini dan tahun ini kita dapat lagi itu dari majalah Gatra. Tahun lalu kita dapat, tahun ini dapat lagi, dia menyebutnya Ikon Nusantara. Nah, saya kemarin di Jakarta didatangi oleh tim dari majalah Gatra, tanggal 27 Agustus nanti akan diserahkan secara virtual penghargaan itu. Juga ada majalah Sindo Weekly. Dan penghargaan dari lembaga-lembaga lain di bidang infrastruktur. Dan orang mungkin akan yang lama ndak ke Kaltara akan melihat, oh kok cepat betul gitu. Bagi yang sinis dan yang suka mempelintir atau suka nyinyir, itu biarin aja, itu urusan dia. Tapi faktanya infrastruktur sudah terbangun di Kaltara dengan bentuk yang nyata.
Jadi dari Tanjung Selor ke Malinau dulu ditempuh 6 jam paling cepat, bisa 7 jam. Sekarang 4 jam sudah jalan santai. Ke Tanah Tidung dulu bisa 2-3 jaman, 4 jam juga kadang-kadang. Sekarang Tanah Tidung hanya cukup 2 jam paling lama atau 1 jam setengah. Karena jalannya sudah bagus, gunungnya kita pangkas, lalu geometri jalan sudah diperbaiki. Semuanya dana APBN dan dari sebagian juga dana pinjaman luar negeri yang disalurkan oleh Kementerian PU. Misalnya jalan dari Tanjung Selor ke Malinau ke Tanah Tidung itu sebagian pinjaman luar negeri dari ASEAN Development Bank. Itulah kita berusaha meyakinkan menteri yang menangani infrastruktur ini bahwa Kaltara memang layak dan patut dibantu. Sering saya sampaikan dalam konsultasi dengan para menteri tersebut, misalnya, lah ini kan kita ini keluarga besar, namanya keluarga Indonesia. Salah satunya yang paling bungsu anaknya adalah Kaltara. Nah, kalau anak bungsu nggak diperhatikan, kebangetan itu artinya orang tuanya nggak beres. Anak bungsu itu harus jadi perhatian khusus dan paling disayangi mestinya. Tapi kami tidak mau jadi anak bungsu yang manja. Kita bekerja keras dan meyakinkan, dan hasilnya jelas terlihat dan dinikmati. Itulah yang kita capai dalam pembangunan infrastruktur ini. Dan selain itu juga prasarana. Nah, dulu tidak terbayangkan orang bisa terbang dari Balikpapan pakai ATR-72, meskipun belum pakai Boeing ya, ke Tanjung Selor. Pesawat aja mungkin 3 kali seminggu udah bagus kalau ada pesawat kecil dulu ke Tanjung Selor ini. Nah, ke Malinau nggak kebayang dulu ada orang bisa ke Malinau pakai pesawat. Penunukan sama juga, nah, semuanya bisa didarati ATR-72. Dulu kita Malinau Nunukan, maksud saya Nunukan Tarakan, itu ditempuh dengan speedboat mesin 40 PK, itu udah paling top dulu. Kalau pakai mesin 2, itu paling cepat 4-5 jam. Sekarang Nunukan Tarakan 3 jam udah tembus, karena sarana transportasinya mesin speedboat penumpang umum itu sudah rata-rata 600 sampai 750 PK dan ber-AC. Penumpangnya duduk juga seperti di dalam bus ke depan. Jadi makin bagus dan tiap jam ada. Kalau dari Tanjung Selor ke Tarakan tiap setengah jam speedboat sebelum Covid. Nah, setelah Covid itu ada perubahan karena untuk menghindari penularan. Tapi sekarang sudah mulai lancar. Jadi sarana prasarana transportasi di Kaltara itu sudah sangat bisa kita memadai dan itu juga yang mendorong daya saing Kaltara makin meningkat. Dan infrastruktur juga menjadi pemicu utama orang untuk berminat berinvestasi ke Kaltara. Nah, salah satu investasi yang paling besar nanti adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air, itu juga infrastruktur untuk energi. Yang dalam akhir tahun ini mudah-mudahan sudah bisa dimulai prakonstruksinya. Yang bendungan pertama, Kayan 1, itu akan menghasilkan 900 megawatt listrik. Itu bendungan terbesar sudah untuk di negara kita. Nanti sampai bendungan 5 itu akan menghasilkan 9.000 megawatt. Itu terbesar di Asia Tenggara, nomor 2 di Asia setelah Cina. Jadi di negara-negara lain belum ada bendungan yang menghasilkan puluhan ribu listrik itu. Kalau di Cina ada, terbesar di dunia satu bendungan 22.500 megawatt. Saya sudah meninjau semua bendungan di Cina, pembangkit listrik tenaga Cina, sampai daerah-daerah terpencilnya di kota kota pegunungan itu. Ke Trigorges juga sudah, itu yang menghasilkan listrik 22.500 megawatt itu. Itulah sebabnya Cina sangat maju mengalahkan Amerika ekonominya, bahkan Eropa. Jadi ketersediaan listrik, sarana transportasi, infrastruktur, itu menjadi kunci kita untuk menjadi provinsi maju, negara maju, provinsi sejahtera, karena memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, yang berikutnya adalah, kalau ada tadi video-video banyak sebenarnya kita foto-foto ya, tampilkan aja pelan-pelan. Boleh ya, Mas Ade, untuk ilustrasi ya, tampilkan di yang langsung saja halaman 17. Itu pendidikan yang belakang ini yang jalan. Jadi kalau kita bicara pembangunan tidak hanya cukup infrastruktur, tetapi menyeluruh antar sektor, multisektoral.
Inilah jalan yang menghubungkan Tanjung Selor sampai ke perbatasan Simanggaris. Seperti ini keadaannya. Dulu ini tikungannya tajam-tajam, gunungnya tinggi-tinggi. Lanjut, itu Sungai Ular ya tulisannya ya. Perbatasan RI. Jadi ini bukan ngarang loh ya, ini memang ada faktanya. Sebelumnya jalan ini seperti ini, kita bangun, betapa sulitnya membangun jalan di daerah yang terisolasi di Kaltara ini. Saya ikut memonitor ini sejak tahun 95, karena saya kepala bidang di Bapeda yang tugasnya memonitor semua proyek APBN, APBD di seluruh Kalimantan Timur, dari ujung selatan sampai ke perbatasan. Jadi saya tahun 86 sudah masuk ke Krayan. Jadi saya bukan baru mengenal Kaltara ini. Orang lain belum tentu masuk ke sana. Itu dulu, sekarang jalannya semulus ini, yang kayak di atas kiri. Jadi ruas jalan nasional kita memang banyak, karena kita ingin dapat APBN. Itu jalan di perbatasan aja panjangnya hampir 1000 km loh Pak. Ya. Ya, itu 162. sama dengan Jakarta, Surabaya itu. Ya. Perbatasan kita panjangnya 1038 km. Nah, pemerintah kita akan membangun jalan paralel perbatasan. Jadi perbatasan Kalimantan ini dari Kalbar sampai ke Kaltara itu panjangnya 2009 km. 850 hingga 900 km berada di Kalbar, 1038 atau 1020 km ada di Kaltara, sisanya di Kaltim. Jadi Kaltim sudah sedikit karena Kaltara menjadi lebih panjang. Nah, jalan-jalan akses atau penghubung ke perbatasan itu banyak lagi. Sekarang kita sedang menyelesaikan pembangunan jalan dari Malinau tembus ke perbatasan di Krayan sana melalui Desa Binuang, Krayan Selatan. Itu panjangnya kurang lebih 200 km dengan dana APBN multi-years. Mungkin 2023 kali baru selesai. Sekarang sedang berproses pembangunan badan jalannya. Itu memangkas gunung bisa sampai 50 meter Pak Ade. Saya sudah meninjau lokasi itu. Sulit dan mahal sekali memang, tapi itu harus kita, dan Pak Jokowi betul-betul komitmen membangun perbatasan sesuai nawacita ketiga beliau membangun Indonesia dari pinggiran. Jalan provinsi kita ada 851 km lebih. Ini memang karena APBD provinsi kita terbatas ya, kita bertahap betul menangani jalan provinsi ini. Karena jalan ini dibangun nanti longsor, rusak, dilewati oleh beban yang melebihi kapasitas jalan. Lanjut. Nah ini bandara. Ini bandara-bandara ini terminalnya sudah sangat bagus, artinya representatif, penumpang sudah makin nyaman. Nah, kayak Nunukan itu kita berjuang penuh waktu zaman Pak Yonan, Menhub. Sudah panjang 1.600 meter. RA Besing, Malinau juga. Upai Semaring, ini di Longbawan, di perbatasan. Kemarin Pak Jokowi ke sana dengan pesawat Hercules bisa mendarat sana loh, yang Hercules kecil. Bawa sepeda motor untuk dikendarai oleh kita semua. Di Long Apung, itu di daerah Malinau juga, itu di Argak ke selatan. Berbatasan dengan Kaltim daerah itu, untuk kabupaten Kutai yang setelah Kutai Barat Nakamulu. Nah, di Juwata itu sudah internasional bandaranya. Jadi Tarakan sudah lebih dulu merasakan bandaranya memakai Garda Barata daripada Samarinda loh ya. Sorry ya, Samarinda. Sudah pakai Garbarata nih Pak ya? Iya, 2 Garbaratanya. Dan sudah ada penerbangan langsung ke Tawau 3 kali seminggu. Jadi 35 menit aja terbangnya pakai Maswing. Maswing itu anak perusahaan dari maskapai Malaysia. Lanjut, ada 20 bandara perintis. Nah, ini untuk pelabuhan penumpang. Sudah kita bangun semua baik dari APBN maupun APBD provinsi. Yang paling bagus di Tarakan, karena Tarakan ini menjadi sentrumnya transportasi, semua orang datang masuk lewat Tarakan nanti menyebar ke seluruh Kaltara. Begitu juga yang mau keluar Kalimantan Utara lewat Tarakan naik pesawat, sebelumnya lewat sungai dan laut menggunakan speedboat tadi.
Nanti Pak Ade belum sempat ya lihat dermaga Tengkayu 1 yang baru saya resmikan seminggu yang lalu. Siap. 19 Agustus. Karena Tidung juga sudah bagus. Lanjut saja. Ini cuma sebentar kembali tadi. Ini kurang jelas. Ini terminalan ini. Terminal Tengkayu 1. Jadi mobil udah masuk jauh bagus. Jadi pengelolaannya kayak sistem bandara sudah. Penumpang tidak boleh langsung bawa kendaraannya masuk ke dalam. Ada bus yang menjemput di tempat ruang tunggu di darat sana. Nanti harapannya ke depan di kiri kanan ini ada pertokoan, mungkin juga ada hotel di sana kita bangun. Dan akan menjadi sangat bagus. Termasuk untuk pelayanan orang cacat, ibu menyusui atau ibu hamil kita sediakan. Lanjut. Ini trayek angkutannya transportasi darat. Jadi sekarang sudah lebih mudah orang untuk dari Tanjung Selor ke Malino yang dulu tidak terbayangkan bisa. Tapi dalam waktu 5-7 tahun itu sudah bisa kita lakukan. Dan ini sangat cepat. Untuk wilayah seperti Kaltara loh ya. Kayak di Jawa sih mudah itu. Atau Sulawesi lebih mudah. Karena sudah lebih dulu maju daripada kita. Terus Bulungan Berau ini paling mulus Pak. Oke. 2 jam aja ke Berau itu bahkan 1,5 jam pun bisa kalau pakai patwal. Saya sudah mencobanya. 1,5 jam Pak ya? Ya. 1,5 jam ya? Bisa pakai patwal tapi atau ngebut banget. Tapi rata-rata santai 2 jam lah. Kayak Samarinda Balikpapan. Ya. Lanjut. Nah ini telekomunikasi. Nah, dulu nggak kebayang orang bisa pakai HP di perbatasan sana atau di pedalaman. Sekarang sudah pakai HP. Bahkan di Krayan, di Longbawan, anak-anak sekolah SMA sudah akhir tahun lalu saya bersama Menkominfo Pak Rudiantara meresmikan penggunaan satelit untuk internet. Anak-anak SMA itu sudah bisa mengakses guru-guru untuk mengajar dari Jakarta melalui internet dengan televisi besar di kelasnya. Itu daerah ujung perbatasan kita. Itulah bukti nyata pemerintah kita, Pak Jokowi dan kabinetnya, termasuk tentu dengan dukungan kerjasama dengan Pemprov, kita membangun infrastruktur telekomunikasi. Ada satu catatan Pak Ade dan teman-teman Tribun, di Kaltara ini salah satu penyumbang terbesar untuk inflasi itu adalah pengeluaran untuk telekomunikasi. Ya. Artinya masyarakat Kaltara ini terlalu minded menggunakan HP, jadi pulsanya boros. lebih senang puasa daripada beli beras untuk yang penting pulsa ada gitu. Jadi selain biaya transportasi masih mahal di kita, karena jauh jaraknya, menggunakan speedboat itu mahal. Bahan bakarnya kan mahal. Pesawat mahal. Kalau bus ya relatif sama kayak di Jawa. Nah, itu yang menyebabkan, jadi 2 yang faktor menyumbang inflasi terbesar di Kaltara, itu biaya transportasi dan telekomunikasi. Tetapi inflasi Kaltara masih di bawah nasional. Jadi kita mampu mengendalikannya. Berapa angkanya? Jadi hasil dari BI dan Badan Pusat Statistik, inflasi Kaltara itu 1,47%, nasional 2,72%. Inflasi itu juga menggambarkan kapasitas atau kemampuan kita mengelola ekonomi. Walaupun pendapatan kita bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi tidak mampu kita kelola, itu sama juga bangkrut lagi kita. Akan tetap menikmati harga mahal. Tapi yang menarik, angka Gini rasio kita coba tampilkan datanya. Yang halaman 3. Nah ini. Gini rasio ini termasuk terendah loh di Indonesia, 0,292. Artinya kita Pemprov bisa memeratakan pendapatan masyarakat. Angka Gini rasio ini merupakan tolok ukur tingkat ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati 1, maka dia semakin timpang. Semakin mendekati 0, itu makin merata. Dunia tidak ada negara yang sampai 0, nggak ada. 0 di bawah 0,03 itu udah sangat bagus.
Indonesia 0,3 itu udah lumayan bagus. Hampir 0,4 sebenarnya. Kita jauh di bawah nasional. Tapi saya pernah baca data daerah istimewa Yogyakarta, kalau orang yang berasal dari Yogyakarta, itu 0,5 loh Pak Ade. Jadi 7 kali pendapatan di Jawa itu. Terutama daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya antara yang kaya dengan yang miskin itu jomplang. Ya bayangkan aja yang punya pabrik, punya penghasilan miliaran setahun, ada yang cari uang 5.000 aja susah di Jawa. Ya, betul Pak. Tapi di Kaltara orang menjadi elegan atau apa namanya, kalau di sini kan orang menjadi egaliter karena merasa sama aja. Punya duit, gue juga punya duit gitu. Ya. Nggak banyak tapi sama gitu. Nah IPM ini juga indikator kemajuan, indeks kualitas manusia, indeks pembangunan manusia. Di Kalimantan ini yang tertinggi Kalimantan Timur, 76, sekian. Itu nomor 2, pokoknya nomor 3, nomor 5 terbaik nasional. Itu selalu Kaltim masuk. Kenapa? Karena pendapatan masyarakat Kaltim itu termasuk paling tinggi di Indonesia setelah DKI. Itu IPM ini kan ukurannya dari tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, derajat kesehatan, dan pendidikan. 3 unsur itu. Angka 71,6, 16, yang sebelumnya kita cuma di bawah 71, 69-an. Ini dalam 7 tahun bisa kita naikkan, ini mengagetkan. Kita nomor 2 tertinggi di Kalimantan. Istilah Kaltim, Kaltara. Baru disusul Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Kalbar itu IPM-nya sekitar 67 loh. 68 lah kalau dibulatkan. Rendah. Kecil. Ini menggambarkan juga kalau masyarakatnya mudah diprovokasi, mudah ada konflik, karena memang tingkat kualitasnya gitu. Kita rasakan di Kalbar, Pak. Timpang. Jadi kalau kita biasa ke Kalbar, mulai dari, saya sudah dari perbatasan Sarawaknya sampai ke kota Pontianak itu terlihat betul. Jadi ukurannya melihat di Kaltara ini juga masih mudah diprovokasi sebenarnya, tapi sudah jauh lebih baik. Nah kalau di Kaltim orang sudah kayak orang Jakarta loh, cuek-cuek aja. Orang Samarinda mau gubernurnya tidur, wali kotanya tidur, yang banjir ya nggak apa-apa juga. Itu masyarakat Samarinda tuh banjir tiap tahun, tiap hari. Wali kotanya tidur nggak apa-apa. Di sini ya udah dihajar, apalagi ada yang memprovokasi. Daerah-daerah yang IPM-nya rendah itu masyarakatnya memang mudah untuk diadu domba itu. Makanya dulu zaman penjajahan bangsa kita ini susah merdeka karena IPM kita rendah banget. Belanda jadi enak betul ngadu domba kita. Ini pencapaian yang sangat besar dalam upaya kita meningkatkan kualitas manusia. Pengangguran juga kita udah bagus. Kemiskinan sudah jauh di bawah nasional. Waktu saya jadi PJ Gubernur, kemiskinan di atas 10% loh Pak Ade. Jadi, tapi dengan investasi APBN, APBD, dan swasta yang masuk ke sini, nah itu bisa menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi kita selalu tertinggi di Indonesia, masuk tinggi gitu maksudnya. Dan nomor 2 tertinggi di Kalimantan. Bahkan pernah tertinggi di Kalimantan. Tahun 2018 sampai 2017. Terus digantikan Kalteng. Kita di atas nasional terus. Nah pada saat pandemi ini kita masih positif pertumbuhan ekonomi, sementara nasional maupun banyak daerah provinsi sudah negatif. Kaltim itu negatif sudah mulai. Kaltim itu andalannya kan batu bara, migas itu batu bara terutama dengan sawit. Mirip-mirip Kaltara sebenarnya. Tapi Kaltara masih ada yang diandalkan hasil kelautan perikanan. Lanjut. Yang infrastruktur tadi. Foto-fotonya. Lanjutannya. Saya kalau ada videonya tadi tampilkan ini. Supaya kita melihat betul bahwa faktanya ada gitu, bukan kita ngomong aja. Betul, Pak. Dan nanti boleh dicek. Coba yang halaman 13. Halaman 13. Nah, tidak kalah pentingnya itu infrastruktur sosial dasar. Soal kesehatan. Kita mengurangi angka kematian bayi pada saat lahir, angka kematian,
penanggulangan penyakit penular terutama pandemi COVID-19. Ini gambaran bahwa gubernur turun langsung untuk mengajar masyarakat pasang masker kepada anak-anak. Kenapa anak-anak? Nah, itulah cara mendidik manusia itu harus mulai anak-anak. Kalau anak-anaknya sudah nggak dididik, orang tuanya lebih susah lagi dididik nanti. Lanjut. Jadi rumah sakit kita udah bagus, SMA sudah bagus. Lihat aja nanti SMA 1 Tanjung Selor, itu nggak kalah lah sama SMA gedungnya dengan SMA di Jakarta. Ini sedang proses penyelesaian. SMK, SLB ada di tiap kabupaten. Dan saya ingin sampaikan SMA kita itu sudah mampu bersaing di tingkat internasional. Nah, SMA kan dikelola oleh provinsi. Ya. Bahkan SMA 1 Tarakan itu sudah beberapa kali menjuarai beberapa kejuaraan dunia Olimpiade Matematika di Eropa, di mana-mana. Jadi kita cukup membanggakan. Lalu juga dalam seleksi-seleksi penerimaan di perguruan tinggi, anak-anak Kaltara sudah bisa masuk IPB, masuk UI, IPDN, universitas terbaik di Indonesia. Bahkan ada 300 lebih mahasiswa dari Kaltara yang saat ini sedang menyelesaikan studi di berbagai perguruan tinggi di Tiongkok atas kerjasama kita dengan Yayasan Indonesia Tionghoa di bawah binaan Pak Dahlan Iskan. Dan mereka gratis itu Pak. Kemarin waktu pertama COVID-19 itu ada 25 mahasiswa Kaltara yang kita kembalikan dari Wuhan. Itu kita biayai pulang dari Jakartanya. Kalau dari Wuhan ke Jakarta kan tanggung jawab pusat. Waktu dari Jakarta ke daerah katanya mau diganti oleh pusat, sampai sekarang belum diganti juga. Karena kita sama dengan Pak Jokowi, sekarang Kabinet Indonesia Maju, salah satu prioritasnya, bukan salah satu prioritasnya adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia tanpa mengesampingkan pembangunan infrastruktur. Kita juga memulai sekarang, sejak awal, membangun SDM ini. Karena itulah kunci kita untuk mampu berdaya saing. Jadi sumber daya manusia dan keterampilan maupun kualitasnya itu adalah suatu keniscayaan yang untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kompetisi yang sangat tajam di masa-masa sekarang, terlebih di masa yang akan datang. Lanjut, rumah sakit. Ini nggak kebayang orang itu kalau ditarakan, dinunukan orang sini, terutama si Batik itu berobatnya ketawa. Nah, ini kita puskesmas kita tambah fasilitasnya. Bahkan di perbatasan sudah ada rumah sakit Pratama, ada 3 unit. Meskipun peralatannya belum lengkap, tapi paling tidak sudah dimulai. Di Sebatik itu sudah bisa rawat inap. Itu juga yang di Longatung. Ini bantuan APBN yang saya gedor betul itu Menteri Kesehatan. Kalau berharap dari APBD nggak mungkin kita bisa bangun dengan cepat. Lanjut. Ini air bersih atau air minum. Jadi atas 80% sudah masyarakat di Kaltara menikmati air yang lumayan bagus. Meskipun ini harus terus kita tingkatkan. Itu di Kota Tarakan itu kan paling rawan sebenarnya terhadap ketersediaan air baku. Atas dukungan Kementerian PU dibangun embung besar. Jadi walaupun musim kemarau seperti sekarang, air tidak takut mengalami kekeringan seperti banyak tempat di daerah kabupaten di Jawa. Itu upaya kita. Kalau di daerah lain kan sungainya banyak. Lanjut. Nah, ini konektivitas. Tolong diperhatikan tuh jalur telus ke perbatasan RI Malaysia, ke kanan Sungai Ular. Di Sungai Ular tuh ada dermaga speedboat yang kita bangun. Dari Sungai Ular ke Pulau Nunukan itu kalau naik speed Pemprov ya setengah jaman kan 20 menit gitu. Tapi kalau yang lain mungkin 45 menitan. Lanjut. Ada lagi tadi? Ada nggak video kita? Nah, infrastruktur. Nah, supaya bisa dilihat lebih jelas. Halaman 28 gitu.
mulai halaman 25 lah. Soalnya ada, atau mulai dari halaman 23. Halaman 23. Kita juga membangun kota baru. Nah, perjuangan kita mendapatkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan kota baru mandiri Tanjung Selor. Inilah satu-satunya kota di negara kita yang pernah mendapatkan Inpres khusus membangun. Ada 9 kementerian provinsi dan 1 provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan yang diinstruksikan. Jadi sekarang untuk pembangunan kota baru mandiri dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Kita sudah membebaskan lahan seluas hampir 700 hektar untuk kawasan pusat pemerintahan baru dan lain-lain, pemukiman baru. Di jaraknya sekitar 12 km dari Tanjung Selor Lama ke arah Malinau. Ini pada saat saya mengundang Ibu Rini, Menteri BUMN, berkunjung ke Kaltara tahun 2017 ya. Beliau 2 malam dengan rombongan direktur BUMN. Jadi kita meyakinkan para menteri ini untuk tujuannya setelah kita konsultasi ke kantornya, kita ajak melihat Kaltara. Ini loh yang udah kita kerjakan, tolong dibantu gitu loh. Sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Lanjut. Nah ini, kita sudah punya master plan-nya. Ini sudah dimulai dibangun ini kantor inspektorat di sana. Nanti kantor-kantor instansi vertikal termasuk Polda, Kejaksaan Tinggi. Itu perencanaannya sudah ada. Jadi kota ini nanti kalau jadi mirip kota modern, kota futuristik yang sama dengan di Eropa dan di Amerika. Alhamdulillah saya sudah pernah belajar di Belgia tahun 88. Bagaimana kota di Eropa dibangun. Dan saya sering ke Amerika. Saya sudah keliling di Washington. Itu ibu kota yang paling bagus di dunia saya kira. Untuk pusat pemerintahannya. Itu tempat pelantikan Presiden Amerika di Washington itu bisa menampung 1 juta orang loh. Alun-alun kalau kita di sini. Dan ada museum-museum besar tentang sejarah masa lalu Amerika bahkan dunia. Jadi penataan kota, ibu kota negara Amerika wajar aja itu negara superpower ya. Saya juga sudah lihat Moskow, sudah lihat Beijing, baik yang lama maupun yang modern, sudah lihat Paris, dan banyak ibu kota di negara Eropa maupun negara-negara bagian di Amerika. Saya sudah melihat kantor gubernur California, Atlanta, Georgia maksud saya, termasuk di Chicago. Itulah mimpi kita. Maksudnya Indonesia nanti dalam 20, 30 atau mungkin 100 tahun ke depan seperti itu. Di daerah-daerahnya mestinya. Kita mau seperti itu. Nah, kalau yang sudah terlanjur terbangun, ya tidak usah kita ikuti yang baru, yang bagus. Gitu. Jadi kota ini kita rencanakan nanti dia green city, smart city, dan juga kota yang berkelanjutan dengan energi yang terbarukan. Lalu ada pembangunan kawasan industri. Ini ada Perpresnya nomor 58 tahun 2018. Nanti itu terintegrasi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air tadi di kawasan industri yang kita sediakan luasnya 10.000 hektar lebih dan bisa dikembangkan menjadi 25.000 hektar. Itu akan dibangun mulai dari industri berat seperti smelter, baja, baterai, otomotif, industri petrokimia dan lain-lain. Maka saya mungkin sudah tidak hidup lagi, tapi ke depan ini kalau terwujud, Presiden sendiri menyampaikan kepada saya Pak Jokowi, Pak Irianto ini bukan hanya untuk Kaltara nanti, Indonesia di sini. Ketika beliau berkunjung terakhir tahun 2019 kemarin. Pembangunan PLBN, ini penting. Ini saya usulkan 3 tahun yang lalu baru sekarang direalisasikan. PLBN ini pos lintas batas antar negara. Saya usulkan 5 titik yang sudah disetujui dibangun multi-years itu di Pulau Sebatik, Sungai Pancang, di Longwidang, di Krayan, dan di Longnawang. Bukan. Mana itu daerah Lumbis itu? Dengan Sabah.
Kalau ini bisa dibangun dibuka, itu akan membuka akses yang sangat besar manfaatnya dan dampak positifnya bagi ekonomi wilayah perbatasan. Nanti gambarnya seperti Intekong, Mbak. Wih, ya, ya. Nah, jadi seperti walaupun tidak sebesar Intekong, ini saja menjadi pusat ekonomi perdagangan antar di perbatasan, tapi juga bisa menjadi objek wisata atau juga sekaligus mengembangkan supaya kita menjadikan perbatasan sebagai pintu gerbang dan halaman depan negara kita. Dan ini tidak mudah meyakinkan. Kebetulan waktu itu rapat berkali-kali di Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang secara eksposio dijabat oleh Mendagri. Mendagrinya pada periode yang lalu kan Pak Cahyo Kumolo. Itu sahabat baik saya, kami berteman sejak tahun 84. Sejak beliau wakil ketua KNP Jawa Tengah, saya wakil ketua KNP Kalimantan Timur. Kami sama-sama ke Jepang. Jadi ketika tiap rapat BNPB, saya selalu diundang dari narasumber. Nah, guyonannya lumayan juga. Terus pikir kenapa saya harus dijadiin. Ternyata rupanya Bung Cahyo Kumolo ini mau ngasih saya uang, cuma harus pakai honor itu. Lumayan honornya, 10-15 juta sekali dibayar. Ya, ya. Pada saat itu ini guyonan aja, Pak. Ya, ya. Inilah perjalanan panjang kita untuk PLBN ini. Bagi yang tidak ngerti, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ngerti. Ini tidak subjektif. Perjuangannya panjang dan banyak suka dukanya. Tapi banyak dibantu oleh hubungan networking, persahabatan, meyakinkan para menteri-menteri kita. Lanjut. Nah, ini kolaborasi. Ini ada foto Rusdianto nih kepala Bapeda ini. Kalau orang nggak tahu dia jadi gubernur dia ini. 11-12 Pak ya. Nah, kita guyunan aja dengan kepala itu. Ini PLTA Sungai Kayan tadi. Ini investasinya besar sekali loh Pak. Kalau ini jadi investasi keseluruhan diperkirakan bisa mencapai 500 triliun. Kalau 500 triliun itu terwujud, itu sama dengan 150 tahun lebih APBD Kaltara. Kalau APBD Kaltara itu 3 triliun, Pak, berarti 300 tahun kan? Ya. 450 triliun. 300 tahun APBD Kaltara. Bayangkan itu bisa kita bangun nanti dalam 25 tahun ke depan baru selesai. Membangun ini tidak bisa instan. Bagi yang tidak sabaran, ada yang melintir saya menjual harapan. Ya, memang kita kan harus membangun harapan, cita-cita, visi. Karena ilmunya nggak nyampe, susah menjelaskan dengan orang seperti itu sebenarnya. Jadi kita biarin aja, kita telan aja itu. Jadi kita punya harapan besar ke depan. Ini masa depan Indonesia dan terutama bagi Kaltara. Dan tidak mudah untuk ini. Ya. Prosesnya sejak tahun 2009. Sejak Kaltara ini masih bagian dari Kaltim loh. Saya tahu karena saya sekda Kaltim. Kemudian jadi PJ Gubernur di situ. Lanjut. Penting kedekatan gubernur dengan presiden dan para menteri. Untuk komunikasi, koordinasi, dan membangun keyakinan. Kalau kita memble, Pak, mohon maaf aja. Ini gubernur bohong aja nih, nggak bisa dibantu nih. Apalagi banyak ngomong, Pak. Kalau banyak ngomong orang bosan. Tapi kalau ngomongnya untuk hal yang baik dan meyakinkan, cukup saja ngomongnya. Tapi sekarang harus banyak panjang ngomong saya karena memaparkan ini, Pak. Nah, ini koordinasi pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, tower, bandara, kebijakan bangunan lain. Dan itu akhirnya kita berhasil meyakinkan investor untuk bisa melanjutkan investasinya di Kaltara. Tapi semuanya memang masih dalam proses. Tidak bisa instan. Bagi yang instan, saya suruh aja cari lampu Aladin, Pak. Yang mau instan. Itu minta bantuan jin, bisa, Pak. Cuma persoalannya jinnya mau nggak bersahabat sama kita. Nah. Jinnya dulu. Lanjut. Ini selesai nih, Pak. Sudah, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi kalau videonya ada sebentar ada. Ada video jalan bandara banyak sih. Cuma mungkin nggak sempat disiapkan tadi. Karena Bapak juga ngirimi kita baru kemarin, Bu. Kan?
Untuk talk Memang show. memang sengaja diundang cepat, Pak. Jadi Bella ini sebenarnya putri Karayan, Pak, dia Bella ini. Ini orang Halo Pak, jurnalistik gitu. ya Dia orang Karayan dan kemarin baru uji coba dari Balikpapan ke Bulungan. Ada, hubungan. Pak. Jadi dia punya cerita soal perjalanan darat infrastruktur Kalimantan Utara sampai Betul. Kalimantan Timur. Oh, Nanti hebat. akan dicoba, Pak. Nah, ini Pak Gubernur, rencananya memang setelah acara ini kita akan undang Menteri Perekonomian Airlangga, Pak, untuk diskus dengan Gubernur Kaltara soal bagaimana menggerakkan ekonomi di masa pandemi, terutama di provinsi termuda. Ya. Tadi saya lihat begitu luar biasanya, Pak, yang harus kita promosikan keluar. Bahkan tadi saya kepikiran, gimana kalau anak-anak zaman now itu main sepeda di perbatasan tadi Bapak bangun tadi ada seular gitu kan. Itu kayaknya bagus banget, Pak. Kemudian objek foto-foto bersama di Instagram kayaknya menarik, Pak, untuk kita promosikan keluar bahwa ayo dong anak-anak zaman now main ke Kaltara. Ini bagi saya luar biasa mengagetkan, Pak. Bagi saya mengagetkan betul, ternyata Kaltara itu luar biasa secara infrastruktur. Dan ini sengaja saya undang Bella, anak muda, biar dia tahu, Pak, bahwa jangan main di Kaltim aja, main dong ke Kaltara. Intinya sih itu, Pak. Nah, saya akan buka pertanyaan, Pak, ya. Mumpung ada Pak Gubernur Irianto. Dari audiens ini, mau kita kasih YouTube dulu atau dari ini, Bel, audiens kita? Boleh mungkin dari YouTube kali ya, Mas? YouTube ya, boleh dibacakan. Oke, ini ada pertanyaan nih ya, Pak ya. Maju terus Kaltara, Pak Gub, bagaimana dengan program dokter terbang ke pedalaman dan perbatasan juga dengan fasilitas pendidikannya? Bagaimana itu, Pak? Oke, bisa saya jawab langsung? Ya, Ya, boleh, Pak. silakan, Pak. Untuk dokter terbang itu sejak tahun 2015-an atau 14 itu saya masih PJ Gubernur. Kenapa saya berani membuat program dokter terbang? Dokter terbang itu artinya dokternya memang naik pesawat terbang, Pak, bukan terbang kayak itu. Superman, Pak, ya. Charter pesawat kecil untuk memberi pengobatan kepada masyarakat-masyarakat yang jauh terpencil di perbatasan pedalaman, terisolasi. Yang lokasi itu hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang. Nah, lalu kita di lapangan terbang perintis, mendarat, tim dokternya ini, lalu dia bisa jalan kaki lagi, Pak, menuju lokasi itu, naik perahu, ya, berjam-jam, bahkan berhari-hari, bermalam. Nah, alhamdulillah kemarin masuk dalam nominasi 99 top inovasi di negara kita yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Dan hasil uji seleksinya, dan itu saya langsung hadir menjelaskan kepada tim penilai independen yang dibentuk oleh Kemenpan RB, diketuai oleh Pak Profesor nama beliau lupa, itu dulu Kepala LAN, lalu juga ada mantan Wakil Menpan dan para pakar yang hebat-hebat dari negara kita ini. Kita akhirnya dinyatakan masuk lagi menjadi 45 top inovasi. Itu hanya ada 7 provinsi, Pak. Yang lainnya kabupaten, kota. Kalau tahun lalu kita masuk 45 top inovasi itu di bidang pelayanan, untuk pelayanan publik maksudnya, kependudukan dan catatan sipil. Namanya program Si Pelanduk Kilat. Itu hanya ada 5 provinsi pada tahun lalu. Satu-satunya provinsi di luar Jawa itu Kalimantan Utara. Yang lainnya diborong oleh provinsi di Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Utara. Jawa Timur malah tidak masuk. Sekarang Jawa Timur masuk, ada 7 provinsi, DKI Jakarta tetap masuk, Jawa Barat tetap masuk, Jawa Timur masuk sekarang, Kaltim, Kaltara, saya lupa 2-nya. Sumatera Barat atau apa? Ini adalah patut dibanggakan. Karena dari 34 provinsi, kita terpilih dari sedikit provinsi yang mampu menampilkan inovasi di dalam pelayanan publik. Dan 2 tahun berturut-turut kita dapatkan. Jadi dokter terbang ini betul-betul kita biayai melalui APBD, dan itu murni gagasan dan kebijakan saya sebagai gubernur. Kemudian saya minta Sekda Pak Suryansa, pada saat saya tugaskan mengikuti Diklat Tim 1 di Jakarta, para eselon 1 itu kan syaratnya harus mengikuti Diklat Tim 1. Nah, itu dijadikan kertas untuk proyek perubahan, menjadi persyaratan untuk lulus.
akhirnya bisa diikutsertakan dalam lomba inovasi nasional itu tadi. Alhamdulillah kita dapat penilaian terbaik untuk pelayanan publik di bidang kesehatan. Karena unik dan bisa dilaksanakan, mahal, perjuangannya mati hidup, Pak. Sekarang kita tingkatkan menjadi dokter spesialis. Setiap pengobatan itu kita sertakan spesialis jantung, penyakit dalam, penyakit anak. Bahkan kadang-kadang kita ikutkan psikolog atau psikiater, Pak. Karena ternyata bukan hanya sakit fisik orang di pedalaman ini, sakit jiwa juga ada, Pak. Jiwa itu artinya bukan gila, Pak ya. Juga memang ternyata juga bukan hanya di kota, di kota sekarang banyak juga orang itu, Pak. Fisiknya sehat, spiritualnya sakit. Nah itu yang repot, lebih berbahaya juga anak-anak. Yang spiritual sakit itu satu indikasinya gejalanya suka nyinyirin orang, suka fitnah orang, suka gunjingin orang, itu sakit spiritual tuh, Pak. Atau hatinya sakit. Nah, itu yang susah diobati sebenarnya. Kalau yang sakit fisik itu kasih obat, kalau perlu aja 3 hari sembuh. Kalau dokternya bagus ngasih obatnya. Tapi kalau yang sakit spiritual itu bisa sampai mati belum tentu sembuh-sembuh loh, Pak. Mudah-mudahan kita tidak kena penyakit itu, Pak. Amin. Amin. Jadi itu dokter terbang bisa jadi ikon kita. Yang sudah kita layani ada 13.000, Pak, masyarakat. Nah, penduduk Kaltara ini sudah sampai 1 juta loh, Pak. Iya, Pak. 720.000, tapi tersebar di wilayah yang luasnya 1,5 Jawa Timur. Mana-mana kita harus menggunakan pesawat, speedboat, mobil dengan jarak jauh, dan melelahkan. Jadi kalau mau apa istilahnya masuk ke Kaltaranya apa namanya? Roadshow. Ya, bertualang kah apa kemari? Menarik loh, Pak, karena kita punya kawasan konservasi terbesar di Indonesia, mungkin 1,3 juta hektar. Kayan Parang. Nah, itu memang cukup mahal dan orang-orang Inggris senang atau orang-orang bule itu senang, Pak, bertualang seperti itu. Di Malinau masih ditemukan diameter pohon kayu yang besar sekali, yang 13 sampai 15 orang baru bisa ketemu itu lingkarannya. Wih. Di sini masih ada banteng, ada gajah mini atau gajah Kalimantan. Mini karena memang alamnya mungkin nggak cocok untuk gajah, tapi dipaksa hidup gajah jadi mini. Oh, dari gajah Thailand untuk membalak kayu. Banyak jenis-jenis burung langka di sini, termasuk burung Kalimantan yang terkenal itu burung apa namanya? Burung enggang. Enggang. Itu suaranya nyaring sekali. Berbagai jenis monyet. Nah, kalau mau berburu babi di sini jumlahnya ribuan, puluhan ribu kali, Pak. Kalau dia sekali berangkat nyebrang sungai itu, waduh, tinggal ngambil aja ini. Jadi menarik. Nah, kalau mau makan seafood di sini kepiting, udang lah, itu udah jadi ciri khasnya kan. Jadi itulah Kaltara dengan segala keterbatasannya, kelebihannya, dan juga tantangannya. Yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Yang kedua tadi soal ini, Pak, fasilitas pendidikan. Nah, tadi sudah singgung, untuk tingkat PAUD sampai SMA, alhamdulillah kita bisa bersaing. Ya. Jadi guru-guru PAUD di Kalimantan Utara, itu saya, kebijakan khusus saya, satu saya berikan pelatihan. Dan kita tidak tanggung mendatangkan ahli pendidikan anak, lulusan Amerika, doktor, istri dari Pak Sufyan Jalil, Menteri ATR sekarang. Beliau orang idealis, mau datang tiap tahun kemari, bahkan setahun 2-3 kali, untuk ikut melatih guru-guru PAUD. Kebetulan adik beliau juga dokter juga perempuan, bersama istri saya. Jadi guru-guru PAUD ini juga di sini idealismenya bagus. Mereka kadang-kadang dari pedalaman jauh gitu dengan ongkos sendiri datang ke Tanjung Selor untuk hanya dapat, dan saya selalu hadir memberi semangat dan pembekalan kepada mereka. Dan saya salut dengan guru-guru PAUD ini. Karena itulah saya sejak dari PJ Gubernur memberanikan diri memberikan kebijakan, memberi insentif kepada para guru ini, baik swasta maupun negeri. Besarnya memang tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk membantu Rp500.000 per orang per bulan. Yang di provinsi lain belum tentu ada. Di Kaltim aja udah dihapus saya dengar. Padahal APBD Kaltim itu besar sekali. Dulu di Kaltim hanya 300.000 loh, Pak.
Itu zaman saya sekda. Ya. Kemarin karena Kaltim APBD-nya sampai separuhnya itu defisit, nah, saya dengar dihapus. Tapi kita dengan APBD yang terbatas ini masih, kalau kita kumpulin selama 5-7 tahun ini, untuk insentif guru ini mungkin ada 400 sampai 500 miliar sudah, Pak. Ya, Karena itulah saya belum bisa membangun rumah jabatan gubernur, kantor gubernur masih secara bertahap, kantor DPRD baru mulai tahun ini, tahun depan. Rumah jabatan wagub juga belum ada, sekda perumahan pegawai provinsi juga belum, karena uangnya kita gunakan untuk rakyat. Perbaikan rumah orang miskin, rehab, kita berikan sudah ada lebih dari 10.000 unit, Pak. Yang tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya, tidak ada WC-nya, tidak ada lantainya, bisa jadi layak huni. Mereka tentu bisa dinikmati seumur hidup dengan anak cucunya. Begitu juga untuk kesehatan, BPJS yang tidak mampu kita bayarin loh, Pak, kita bagi. Kemudian ada ya tadi dokter terbang itu, gratis. Masuk rumah sakit provinsi juga gratis, ditanggung Pemprov. Asal betul-betul miskin loh, Pak. ya, Jangan ngaku miskin. siap, Ini siap. giginya emas, gelangnya emas, masih ngaku miskin, banget nih. Memang ada gratisnya itu. Iya, iya, iya. Perlu mendidik mental rakyat seperti itu. Termasuk bantuan-bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, orang sakit, yang miskin itu kita biayai loh, Pak. Jadi mereka, misalnya keluarga miskin yang tidak mampu berobat ke luar daerah, ke Jakarta, ke Surabaya, itu kita bantuan tiket dan bantuan akomodasi, transportasi. Jadi untuk yang menjaga dengan yang sakit. Uang kita tidak banyak, tetapi kita coba seperti itu. Ternyata bisa. Persoalannya mau apa enggak gitu. Apa lagi program kita ini satunya? Yang menyentuh rakyat langsung. Untuk petani nelayan banyak bantuan kita, Pak. Baik itu untuk perahu, untuk alat tangkap, kita bagi alat mesin kapal, kapalnya sendiri, perahunya sendiri, alat-alat pertanian, sarana produksi pertanian, mulai bibit, pupuk, lain-lain, pelatihan. Untuk pendidikan ini saya kira tadi soal bersaingnya kita udah bagus, Pak. Ya, sekarang kita masuk ke juara silat dunia. Ya, anak pelajar kita SMA. Dari Bunyu. Bunyu itu pulau jauh juga, Pak. Terluar. Artinya di mana? Di Kerayan. Itu kalau anak-anak SMA lulusnya itu di atas 80%, 90% loh, Pak. Ya, betul. Nasionalnya. Belum tentu Samarinda bisa gitu. Atau Balikpapan. Nah, karena apa? Secara bertahap mereka kita bantu fasilitas ini. Apalagi yang kurang. Jadi saya ingin sampaikan nikmat mana lagi yang mau kita dustai. Nah, sertifikasi lahan tambak, Pak. Itu usulan khusus saya kepada Bapak Presiden. Oke, Bel. Yap. Termut kayaknya Pak Gubernur. Pak, ke-mute, Pak. Mohon maaf. Izin, Pak. Pak Irianto? Ya, Pak. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi dari YouTube dan satu dari audiens kita ya di Zoom ya. Iya. Saya kasih mungkin dibaca lagi Bel satu pertanyaan dari YouTuber kita Tribuners dan satu lagi dari kita kasih Ketua AMSI nih. Asosiasi Media Cyber Indonesia di Kaltim, Pak Sumarsono, Pak. Monggo waktunya, Mbak. Oke, Mas Ade, kita bacakan satu pertanyaan lagi ya, Mas Ade, dari YouTube. Oke, Pak Irianto, tolong ceritakan dong tantangan dalam berkolaborasi dengan Bupati atau Wali Kota dalam membangun Kaltara. Bagaimana Pak kira-kira? Nah, itu suka dukanya banyak. Semua daerah pasti akan mengalami itu. Iya. Di Kaltim juga tahu, ya ada juga kepala daerah kabupaten kota yang bagus, yang ngerti pemerintahan. Ada juga yang sulit, diundang gubernur nggak mau hadir. Nah, di Kaltim juga terjadi. Waktu pertama itu Pak Awang Paruk pernah marah dengan wali kota Samarinda, Pak Sari Jaang.
itu sering nggak datang rapat. Nah, akhirnya diberi surat peringatan sama Pawang baru nggak berani lagi. Kalau di zaman Orde Baru nggak ada bupati wali kota tuh kalau diundang gubernur nggak berani hadir, nggak hadir. Saya ingat dulu Pak Cucup Suparna, walaupun hujan lebat, zaman Pak Ardan itu gubernur, Pak Suwarna, beliau datang dari Balikpapan tuh subuh-subuh berangkat. Saya tanya, saya waktu itu asisten 2 tahun 2003 loh Pak. Kita juga saya pernah, itu masih zaman Pak Cucup wali kota almarhum sudah Pak Cucup, Pak Ardan juga udah almarhum. Bapak kok rajin banget, nah, mungkin latar belakang beliau karena tentara. Bukan karena takut diberhentikan gubernur, karena dulu kan gubernur sangat berkuasa. Tapi ini kewajiban saya, kata beliau. Itu beda cara berpikir kan. Pak Imdat, waktu beliau sekda kemudian jadi wali kota Balikpapan. Itu Pak Imdat waktu saya sekda, beliau wali kota, itu kalau mau berangkat ke luar daerah dia paling nggak WA saya. Sekda saya izin begini. Kalau dia tidak cepat buat surat. Itu etika berpemerintahan. Sekarang etika itu mulai hilang Pak. Orang sering tidak mengerti batas kewenangannya. Saya ngerti sebagai gubernur batas kewenangan saya sampai di sini aja. Yang lain itu kewenangan menteri, presiden. Nah, begitu juga mestinya bupati wali kota. Dan itu terjadi di setiap daerah. Tentu berbeda-beda anunya. Nah, di Kaltara juga ada seperti itu. Tapi kita terus berusaha berkolaborasi. Kalau saya tidak mampu berkolaborasi, tidak mungkin terjadi pembangunan secepat ini, Pak. Betul. Ya. Kalau saya tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan jajaran pemerintahan di kabupaten kota, tidak mungkin Kaltara bisa aman damai. Ya. Jadi kalau ada yang nyebar-nyebar yang itu biarin aja. Biasa itu dinamika dalam pemerintahan, apalagi mau pilkada seperti ini kan. Seolah kita dituduh Anda bisa komunikasi. Ya, buktinya daerah mereka dibangun kok. Cuma ada yang nggak ngerti pemerintahan tadi. Atas kewenangannya di mana. Kalau seorang bupati wali kota wajib dong berkomunikasi, berkoordinasi, melapor bahkan kepada gubernurnya. Bukan dibalik. Kalau saya diundang oleh presiden, apapun saya tinggalin dulu. Kecuali saya sakit. Karena presiden kepala pemerintahan, kepala negara. Diundang menteri aja saya hadir kok. Baik secara virtual maupun langsung. Sekarang kan banyak virtual. Ini kalau udah diundang KPK sama kejaksaan takut gitu kan. Kalau kita enggak. Jadi kita harus paham betul tentang pengaturan tata cara berpemerintahan. Siapa yang harus posisinya di mana. Batas kewenangan kita di mana menurut undang-undang. Karena saya dari bawah Pak. Saya dulu waktu saya masih jadi kepala dinas, setiap saya mau melakukan sesuatu yang bersifat prinsip, yang itu masih batas kewenangan saya terbatas, saya lapor kepada gubernur paling tidak melalui sekda. Kalau saya mau berangkat perjalanan dinas keluar daerah, saya menunggu dulu izin sekda. Makanya saya selamat-selamat aja Pak, karir saya lancar aja. Ini ada kepala dinas, nyelonong aja mau pergi sendiri. Anda lama dia jadi kepala dinas dipecat orang. Kalau itu hubungannya dengan kepala dinas loh. Begitu juga kalau zaman Orde Baru, bupati wali kota yang berani seperti itu, ya diusulkan gubernur diberhentiin. Walaupun dipilih DPRD. Kalau sekarang ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018. Bahwa gubernur dapat mengusulkan pemberhentian sementara bupati wali kota. Kalau sudah mendapat surat peringatan gubernur 2 kali berturut-turut, maka gubernur dapat mengusulkan pemberhentian sementara bupati wali kota kepada Mendagri. Karena SK Bupati Wali Kota itu pengangkatannya oleh Mendagri saja, Pak. Oleh gubernur, oleh presiden. Dan yang melantiknya pun presiden sekarang. Kalau dulu gubernur dilantik di ibu kota provinsi, undang-undangnya. Oleh Mendagri atas nama presiden. Jadi Mendagri yang datang ke ibu kota provinsi. Nah, zaman sekarang gubernur dilantik di Istana Negara oleh presiden langsung. Makanya agak susah jadi gubernur daripada jadi bupati, Pak. Wali kota. Di dalam tata pemerintahan di seluruh dunia memang begitu. Di Amerika aja begitu kok, wali kota itu di sana ada bupati, Pak. Itu tunduk sama gubernurnya, sama-sama dipilih loh, Pak. Ya, betul. Saya kan ngerti, saya sering ke Amerika. Di negara-negara Eropa yang bentuk kerajaan kayak Belgia juga sama. Gubernur itu tidak punya kewenangan kepala daerah, Pak, kalau di Belgia. Dia wakil pemerintah diangkat raja.
Jadi wali kota yang dipilih. Tapi wali kotanya tetap taat kepada gubernurnya. Karena gubernurnya bisa saja mengusulkan pemberhentian dia walaupun dia dipilih oleh rakyat. Di Perancis juga sama. Harapan saya para bupati, gubernur, saya belum pernah jadi bupati Pak atau gubernur, tapi saya pernah jadi sekda, jadi bawahan. Saya kira tidak terlalu jauh lah. Batas kewenangan itu penting kita pahami karena diatur dalam undang-undang. Dan menangani pemerintahan ini nggak boleh sok-sokan, nggak boleh. Kita sifatnya komunikasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan yang paling penting itu adalah pembinaannya. Dan selama ini juga pelayanan kita kepada kabupaten kota tidak ada masalah. Misalnya pengesahan APBD, pengangkatan pejabat di kabupaten kota kan harus ada persetujuan gubernur. Terus kenaikan pangkat golongan gubernur yang naikannya itu Pak. Yang golongan 4 ke atas itu 4B ya. Itu kepada presiden. Itu menggambarkan juga kita membangun proyek. Boleh saja kita tidak suka sama orang, Pak. Itu penting. Karena tidak semua orang kita sukai. Tapi jangan ketidaksukaan kita itu menyebabkan kita menjelemi orang, lalu kita tidak tahu diri gitu loh. Itu salah. Bisa saja misalnya saya gubernur, saya untungnya bukan orang partai Pak ya. Presidennya didukung oleh partai lain. Nah, saya misalnya partai A, presidennya itu dalam undang-undang tetap tunduk kepada presiden Pak. Nggak boleh dia bantah presiden. Karena yang melantik gubernur presiden. Begitu juga bupati wali kota, presiden, gubernur yang melantiknya Pak. Di ibu kota provinsi. Bukan di ibu kota kabupaten. Cuma ada klausul kalau gubernur tidak melantik dalam jangka waktu 2 minggu, maka kewenangan itu bisa diambil alih oleh Mendagri. Berarti ada masalah ini. Tapi jarang terjadi. Ada juga terjadi Pak. Seperti kemarin di Sulut, itu bupati terpilih tidak diusul-usulkan oleh gubernurnya. Itu akhirnya partai pengusungnya yang ikut turun tangan. Baru setelah Mendagri Pak Tito ini selesai. Itu Bupati Talaut. Ada juga yang gubernurnya tidak mau melantik Pak, walaupun bupatinya sudah terpilih. Akhirnya dilantik oleh Mendagri. Itu tentu hubungannya nggak enak sama gubernurnya. Tapi di Kaltara nggak ada terjadi. Semua bupati saya lantik tepat waktu. Walaupun mungkin bupatinya nggak suka sama saya juga nggak suka sama bupatinya. Kan itu lumrah-lumrah. Kalau saya belak-belakan aja Pak. Kalau nggak suka itu karena mucil Pak. Kalau kita baik-baik kerja aja orang suka aja kok. Iya, iya. Itu kan sifat manusia seperti itu. Oke? Kan anak generasi milenial sekarang senang keterbukaan. Betul, betul Pak. Jadi jangan. Tapi terbatas Pak. Ya terbatas. Terbuka nggak boleh telanjang Pak. Nah. Oke, satu lagi pertanyaan dari AMSI, Mas Sumarsono. Monggo Mas. Oke, makasih Mas Ade, Mbak Bella. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Gubernur. Tadi sebenarnya saya ingin testimoni Mbak Bella tadi bagaimana perjalanan dari Bulungan ke Balikpapan sebenarnya. Tapi tadi memang Pak Irianto sebagai gubernur pertama tentu tugasnya sangat berat bagaimana membangun fondasi yang harus kuat di Kaltara, dan alhamdulillah berhasil. Banyak prestasi yang beliau raih, dan tentunya tadi dari paparan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, saya sangat-sangat berhasil. Nah, mungkin pertanyaannya saya mungkin Pak, next-nya Pak, kira-kira setelah infrastruktur terbangun, kira-kira program apa yang menjadi prioritas Pak Irianto ini? Yang kedua, saya tertarik dengan program Toko Indonesia Pak. Nah, kelihatannya sederhana, tapi menurut saya itu sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di perbatasan. Mungkin itu aja Pak. Dan nanti mungkin mohon izin nanti testimoni Mbak Bella, saya pikir penting kita dengarkan Mas Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab Pak Gubernur, ini saya dapat WA dari teman di Jakarta. Pak, mohon izin Pak Gubernur, Menko Perekonomian Pak Erlangga dan Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani, oke Pak untuk ikut acara seminar nasional kita dengan Gubernur Kaltara. Acara nanti akan diselenggarakan tanggal 18 Pak, 18 September. Untuk berbicara soal menggerakkan ekonomi Kaltara. Jadi mohon izin waktunya Pak Gubernur acara kita. Baik. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan kedua dari Mas Sumarsono. Ya, Mas Sumarsono, terima kasih. Salam kenal ya. Mungkin sudah kenal kita tapi belum ketemu nih.
Saya ingat wajah beliau ini. Jadi gini, infrastruktur itu memang sekali lagi adalah pemicu. Tanpa infrastruktur kita nggak bisa yang lain-lain itu untuk bisa kita lanjutkan dengan baik. Infrastruktur itu bukan hanya untuk transportasi, tapi sifatnya multisektoral, bahkan lintas sektoral. Tadi saya jelaskan ada infrastruktur kesehatan, pendidikan, termasuk pasar ekonomi ya. Itu kita bangun juga loh Pak, pasar. Bagaimana kita harus menciptakan pasar yang bersih dari pasar tradisional, tetap tradisional, tapi bersih dan tertib. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya paling berat, pengalaman saya waktu PJ Gubernur sampai sekarang, dan pengalaman saya selama di birokrasi di Kaltim. Orang-orang yang pernah bekerja dengan saya atau bersama-sama saya ngerti saya, atau tahu saya. Mengubah mindset manusia itu paling susah. Karena manusia itu sangat dinamis cara berpikirnya, perasaannya. Kadang-kadang sudah diberi kebaikan yang banyak sekalipun, tetap juga dia bisa berbuat jahat dengan orang yang memberi kebaikan kepadanya. Dan itu bukan hanya di negara kita, Mbak, tapi itu sejak manusia diciptakan. Kalau kita belajar sejarah para rasul, para nabi, kan jelas mulai dari Nuh, itu misinya membawa manusia untuk percaya dan meyakini adanya Tuhan, lalu supaya bisa masuk surga. Anak istrinya saja tidak bisa dia bawa. Apalagi yang lain kan, itu kan sejarah ya, dan tercatat di dalam kitab suci. Sampai di perintah Allah dia menciptakan perahu, bangun dianggap orang gila, di atas gunung bikin perahu, karena dia sudah diberitahu bumi ini akan ditenggelamkan. Tapi cuma ada satu anaknya mungkin yang ikut selamat, ikut dia. Itu sejarah Nabi Nuh. Tapi waktu pertama kali manusia diciptakan, Nabi Adam kan punya anak, Habil dan Kabil. Lalu Allah merintahkan kepada dua anak Nabi Adam ini melakukan persembahan. Salah satu diterima karena dia ketulusan keikhlasannya. Yang lain gak diterima, ngiri. Dia bunuh saudaranya. Saudara sekandung, saudara. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi. Ya. Itu kita Pak, manusia. Kalau karakter, hati kita, spiritual kita rusak. Pengetahuan kita lemah. Itu yang paling berat Pak. Saya udah ngalami gitu, dihianati, orang yang kita didik sampai jadi, kita beri jabatan jadi kepala dinas, terus kita angkat derajatnya mulai dari tidak punya apa-apa, dari kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, dan itu karena kewenangan saya misalnya. Toh masih dia hianati. Nah, maka saya akhirnya berkesimpulan yang begitu-begitu kita telan saja Pak. Karena semua yang kita telan pada akhirnya menjadi kotoran. Itulah nasihat dari almarhum guru sekumpul. Jadi makanan yang paling enak di seluruh dunia ini sampai di tenggorokan kita aja Pak. Setelah lewat tenggorokan kita jadi kotoran Pak. Nah, kotoran itu adalah barang yang paling busuk sebenarnya. Kita sendiri jijik loh Pak. Ini filosofi, tetapi yang saya maksud kita belajar. Nah, itu yang saya alami membangun Kaltara dan sejak saya bertugas di Kaltim. Dan saya kenal orang-orang seperti itu, yang mana yang baik, mana yang pura-pura baik, mana yang munafik, mana yang di depan bagus, di belakang. Dia mengira saya tidak tahu, saya tahu Pak, cuma saya tidak ungkapkan. Itu tadi saya telan. Itu pelajaran hidup yang penting. Jadi ada orang yang kita pelihara, bahkan kita ongkosi sekolah, setelah dia dewasa, tua, anak kita saja juga bisa gitu loh Pak. Nggak mau melihara bapak ibunya malah. Mudah-mudahan kita nggak masuk golongan seperti itu. Itu maksud saya, mendidik dan mengubah manusia itu paling susah. Kalau membangun itu nggak susah Pak. Sebenarnya asal mau kerja keras, lalu kita dapatkan dananya, duitnya, ada orang keahliannya, 5 tahun paling lama udah selesai. Bangunan apa yang nggak bisa selesai kita bangun. Tapi mendidik, mengubah manusia menjadi maju itu susah. Nah, manusia ini hanya bisa diubah kadang-kadang dengan cara-cara keras disiplin. Contoh saja kita adaptasi kebiasaan baru ini. Pakai masker aja susahnya bukan main. Kita sebagai orang pemimpin pemerintahan, lalu akhirnya presiden memberikan impres, supaya kenapa? Kalau dia sendiri yang tertular COVID nggak apa-apa. Masalahnya dia menulari orang lain. Dan dia nggak mau sadar.
Itu tujuan pemerintah mendisiplinkan masyarakat. Dan itu berat sekali. Saya di Jakarta sering, di Jawa, itu orang seenaknya berkerumun loh, tanpa masker ngobrol. Tanpa sadar dia jadi OTG, orang tanpa gejala, menulari orang. Dia nggak apa-apa, mungkin kebal. Tapi orang yang dekat dia tertular, kasihan. Apalagi yang sudah tua, yang ada penyakit bawaan, anak-anak yang akhirnya mati. Matinya kan karena sakit. Dia tidak sadar dengan itu. Inilah kenapa kita, kalau di Cina keras loh Pak, mendidik rakyatnya. Pokoknya yang nggak beres, tembak mati. Karena manusianya banyak gitu, 1,5 miliar, 2 juta mati nggak apa-apa. Itu paham komunis soalnya. Kalau kita kan begitu. Di Cina orang nggak, Bapak kalau ke Cina sekarang, orang mau menyeberang jalan saja, dia mau berjalan 2 kilometer, zebra cross. Itu di kota kecil loh Pak. Di Beijing itu sangat tertib lalu lintas. Di Shanghai, nggak ada yang kayak kita. Hebatnya manusia di Cina tuh 1,5 miliar Pak. Mungkin lebih sekarang. Kita cuma 250 juta susahnya ngurusin. Kenapa Cina sangat keras sekali Pak pemerintahnya dan kuat. Tapi juga memberi kebebasan. Sekarang Cina sudah tidak pakai masker karena di Beijing sudah mereka menemukan vaksin. Ada kelonggaran, bahkan di Wuhan orang sudah makan-makan di kolam renang. Berkerumun di kolam renang, nggak apa-apa. Tempat COVID yang pertama kali ditemukan. Tapi mereka cepat bekerja, bergerak, menanggulangi. Nah, kita perlu belajar. Di Eropa juga disiplin itu karena kenapa? Di sana paham individualis, Pak. Coba Bapak jalan ke Amerika, ke Eropa. Kenapa? Di sana ada hukum yang kuat. Kalau hak-hak pribadi orang diganggu, dia bisa menuntut kita, Pak. Kalau menuntut pidana saja enggak apa-apa loh, Pak. Kalau di Amerika itu yang saya tahu. Misalnya dihukum badan 3 bulan, 3 tahun, masih bisa dijalani orang. Ini tuntut pidana perdata, Pak. Bangkrut kita, Pak. Jadi gelandangan kita, Pak. Itu yang ditakuti oleh orang-orang itu, karena ada hukum seperti itu. Nah, lalu kalau anak-anak di bawah umur misalnya, di bawah 18 tahun melanggar aturan, itu, tapi di Jakarta saya lihat mulai diterapkan. Yang tidak pakai masker itu bayar denda atau kerja sosial, nyapu jalan, melap apa gitu. Di Amerika itu bisa dipekerjakan di panti asuhan, di panti sosial, memelihara orang jompo gitu, atau disuruh menyapu jalan berapa hari, itu yang sanksinya, sanksi sosial itu. Di negara kita belum diterapkan seperti itu. Kalau di Cina itu hukumannya berat, Pak. Pokoknya hukuman lama di penjara, disiksa, atau dihukum mati. Dan main tembak aja itu tentara atau polisi di sana. Makanya orang takut untuk berbuat salah. Nah di sini belum bisa. Itu yang paling susah loh Pak. Bangsa ini, dan saya ingin ingatkan kepada generasi muda, hasil penelitian Bank Dunia salah satu kesimpulannya, 80% keberhasilan kita sebagai manusia, sebagai individu, juga sebagai bangsa dan negara, itu ditentukan oleh karakter kita Pak. Hanya 20% yang lain. Bahasa Jakartanya, lu mau profesor bukan gelar, mau doktor kah, mau gubernur kah, mau presiden kah, mau menteri kah, mau wartawan kah, tapi kalau lu punya karakter nggak bagus, nggak bakal berhasil kau. Ya. Karena orang nggak suka sama orang berkarakter buruk pasti. Kita mungkin suka awal-awalnya, tapi begitu tahu teman ini suka ceritain orang, lama-lama kita diceritainnya juga. Itu karakter buruk. Jadi 20% saja yang lain-lain, 80% karakter kita yang menentukan keberhasilan. Karakter itu salah satunya juga kedisiplinan kita menegakkan dan mematuhi aturan. Itu yang saya coba dalam pemerintahan di Kaltara, boleh tanya dengan kepala OPD saya. Dan saya praktekkan Pak, kepala OPD yang ditegur nggak mau, saya berhentikan. Baik lisan, sudah ditegur berkali-kali nggak mau, tertulis sudah, ya saya berhentikan. Apapun resikonya. Misalnya ada ASN Pemprov yang jelas tertangkap narkoba, saya pecat Pak. Saya berhentikan tidak hormat. Meskipun resikonya dia tidak suka sama saya, mungkin bisa dendam. Kalau tidak begitu Pak, kita tidak mendidik orang. Kalau dari sejarah Rasul, banyak para nabi itu dibunuh sama umatnya. Karena nabi ini mengajak kebaikan. Karena manusia itu tidak suka sebenarnya diajak kebaikan. Pak.
Makanya penting banyak, kita ini sering mendengar tausiah, khutbah di masjid, di gereja, tapi karakter kita belum tentu berubah. Karena itu saya sering menyampaikan, apapun yang baik itu satu, sekecil apapun mari kita praktekkan. Misalnya kita berbagi, bersedekah, berimpak, walaupun cuma 50.000 atau 10.000 nggak apa-apa. Dan di Pemprov Kaltara kita praktekkan, Pak, yang umat Islam misalnya. Itu saya ajak mereka urunan sesuai hukum Islam untuk menabung kurban, hewan kurban selama setahun. Itu lumayan Pak, tiap tahun bisa 60 ekor sapi kita dapat. Dan kita sebarkan ke seluruh masjid, ke seluruh rumah ibadah, kumpulan sosial masyarakat tidak mampu. Dari para pegawai yang menabung setahun. Dan itu saya praktekkan ketika saya jadi kepala dinas di Kaltim. Sudah puluhan tahun. Itu pun ada yang nyinyir, ada yang sinis. Oh saya dikira memaksa Pak. Enggak lah. Tanya aja sama yang mau itu. Yang enggak mau enggak apa-apa, enggak ada pernah dipaksa. Begitu juga kalau ada teman yang kesusahan. Kita urunan membantu. Nah, misalnya ada bencana alam kemarin. Itu ASN kita urunan. Bahkan sekarang masih ada tertinggal uang 200 sampai 300 juta. Waktu tsunami di Sulteng, itu kita urunan sumbangan. Dapat 700 juta loh Pak. Itu kita simpan sebagian. Kita mengembalikan warga Kaltara yang dari Palu itu kita ongkosi Pak. Untuk bisa kembali ke kampung halamannya di Kaltara. Pesawat sampai dia pulang. Nggak ada APBD kita dari urunan. Itu namanya gotong royong. Kita praktekkan. Berbagi. Ini kalau pidato banyak yang hebat Pak. Lomba pidato banyak yang hebat. Yang pandai mencaci maki, nyinyir, mengkritisi yang tidak karuan banyak. Tadi saya juga sampaikan di depan puluhan pendeta di Tarakan. Misalnya cerita tentang hutang negara ini. Kok pusing kita ngurusin hutang? Saya bilang, saya kemarin ditanya sama tim Gatra, nanti Gatra terbit mungkin minggu depan. Dia tanya saya, dokternya apa? Saya bilang, saya dokter ekonomi. Oh, berarti Bapak ngerti ekonomi? Ya. Lalu ditanya sama pimpinan redaksi Gatra, bagaimana pendapat Pak Irianto sebagai gubernur tentang hutang? Saya bilang saya ini orang yang selalu berusaha optimis dalam situasi sesulit apapun. Karena optimis itu modal spiritual loh Pak, untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Dari segala kesulitan yang sangat kompleks. Kita belum apa-apa aja udah pesimis, nggak akan bisa mampu bangkit Pak. Belum mencoba, oh saya nggak bisa katanya. Oh saya nggak bisa. Nah, itu pesimis. Saya sampaikan ringkasnya gini, soal utang itu semua negara di dunia ini punya utang, Pak. Amerika sekalipun punya utang. Nah, Tiongkok itu utangnya nggak ada sudah, Pak. Dulu utangnya banyak. Korea Selatan punya utang lebih banyak dari kita. Malaysia itu juga banyak utangnya. Sekarang, kalau dulu zaman Mahathir utangnya sedikit. Karena saya baca data, Pak. Nah, kalau utang itu biasa saja. Kalau ada orang masih mengutangi kita, berarti kita dipercaya. Dan yang paling penting, kita punya komitmen dan mampu membayar utang itu. Sekarang negara kita tahun depan tidak punya uang, Pak. Harus ngutang memang. Kenapa kita harus pusing mengkritisi, bahkan diskusi di TV One tadi malam, ada kelompok yang seolah utang itu macam-macam lah. Padahal dia juga hidup di negara ini menikmati utang itu. Kita harus membangun negara ini, harus ada dana. Nah kalau orang masih mengutangkan kita, kenapa sih kita mampu bayar kok? Dan banyak negara di dunia ini yang gagal bayar utang. Indonesia bukan termasuk itu. Jadi saya salut loh dengan Presiden Pak Jokowi, dengan Menteri Keuangan. Karena kita menghitung juga kemampuan kita bayar utang itu. Jadi saya berani diskusi dengan siapapun meskipun ilmu saya juga tidak terbatas. Baik dengan data maupun dengan argumen-argumen yang akal sehat maupun spiritualnya sehat gitu. Jangan kita berdiskusi akhirnya berdebat karena kebencian gitu, ketidaksukaan. Nah, itu Pak, mengubah ini yang susah. Dan ini negara ini akan bisa maju seperti Cina, seperti Jepang. Nah, Jepang contoh yang bagus juga, Korea Selatan contoh yang bagus. Saya ke Cina, ke Jepang, ini bangsa yang sangat menderita Pak. Korea Selatan tuh tidak apa-apanya Pak penderitaan kita. Mereka dengan 4 musim di musim dingin itu aja sudah sangat susah. Kalau keadaan ekonomi kita itu, waduh bagus Pak, bersyukur kita. Di Amerika sekarang banyak sekali orang gelandangan Pak.
gantengnya kayak bintang film, cantiknya kayak bintang film, Mbak. Satu keluarga jadi gelandangan. Karena rumahnya disita bank, nggak bisa bayar kreditnya lagi. Di India banyak orang kelaparan dan mati di tengah jalan, Mbak. Di Ethiopia lebih lagi. Di Sudan. Di negara kita ini belum ada kok orang kelaparan di tengah jalan. Meskipun ada juga yang mengalami kesulitan hidup yang berat, tapi tidak sampai segitu gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kesenjangan pendapatan itu jangan sampai jomplang banget. Makanya itu tadi berinfak, bersedekah, berbagi tadi, Pak. Nah, saya bantuan sosial itu baca, Pak. Pada yang utama kita orang miskin. Siapapun jadi pemimpin, entah jadi gubernur, bupati, kepala dinas, apapun, tugas utamanya supaya membantu orang miskin. Supaya dia jangan menderita dalam kemiskinannya. Membantu anak-anak yatim piatu. Itu yang kita kerjakan. Makanya program kita tuh orang tidak mampu sebenarnya. Setuju, Pak ya? Oke, Pak. Baik, Pak Gubernur. Nggak kerasa juga ya, Bel ya? Iya, betul sekali, Mas Ade. Jam 6 sore nih, Pak Gubernur. Iya. Banyak sekali Pak Sumarsono pertanyaannya, salut. Banyak pengalaman hidup yang luar biasa yang ditularkan oleh Pak Irianto Lamri. Kita lanjut tanggal 18 September ya, Pak ya? Ya. Dengan Menko Perekonomian. Semoga aja beliau masih bisa hadir. Dan Apindo. Satu lagi dari Satgas COVID, Pak. Kita upayakan hadir juga di acara seminar nasional kita. Semoga. Terima kasih Pak Ade dan Mbak ini. Mbak Bella. Kesempatan Tribun berinisiasi dan berinisiatif untuk mengadakan talkshow ini. Mudah-mudahan ini niatnya baik, hasilnya baik, dan membawa kebaikan dan menjadi penyebar kebaikan. Amin. Amin. Pak, satu lagi nanti kemungkinan Direktur News Tribun News akan bertemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Utara, Pak. Siap. Saya mungkin minta izin waktunya. Itu saja Tribuners. Bella, makasih banyak sudah. Terima kasih banyak, Mas Ade. Betul, kita makasih banyak mengapresiasi ke Pak Gubernur karena beliau luar biasa waktu sibuknya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk kita semua. Makasih banyak Pak Gubernur Irianto. Sekali lagi saya apresiasi terus. Jangan sampai terpapar COVID kita. Betul, Pak. Jaga kesehatan untuk semua Tribuners. Terpapar COVID harus berusaha untuk sembuh. Betul. Yakin malah sembuh. Karena itu kan Allah yang menentukan. Amin. Itu saja Pak Gubernur, saya makasih banyak. Bella makasih banyak. Kemudian Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, Mas Sumarsono, makasih banyak. Dan teman-teman semua yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Kita ketemu lagi dengan Gubernur Kaltara, insya Allah tanggal 18 September ya Pak ya? Ya. Nanti waktunya akan kita share ke teman-teman Tribuners. Jadi cekidot dan tunggu saja tanggal mainnya hanya di Tribun Kaltim Official, kemudian sosial media Tribun Kaltim. Itu saya aja dari kami, Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irianto.